Oke, sekarang mari kita masuk ke tutorial yang ada di sini, ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini beberapa contoh, ya, kita coba lakukan contoh yang ada di sini. Oke. Ya, jadi pada contoh ini kita diberikan 3 source code, ya. Jadi ada hellomac.c, hellofunc.c, dan hellomac.h. Sekarang mari kita buat satu persatu source code tersebut. Kita mau lihat bagaimana Makefile ini bekerja. Ya, kita coba ya, kita coba vi help. Saya buat folder dulu. Ya, jadi kita buat file source code-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita coba masukkan masing-masing source code-nya. Jadi di sini memang kita tidak, ya ini hanya simple function saja untuk hello world menggunakan bahasa C. Di sini ada mainnya itu ada di hellomac.c, sedangkan functionnya itu di-define di hellofunc.c, sedangkan ada .h-nya itu dimasukkan di dalam hellomac.h. Oke, nah kalau kita lihat di sini sudah ada 3 source code, ya. Kita bisa melakukan kompilasi secara dengan cepat dengan cara gcc min-o hellomac, hellomac.c, hellofunc.c. Misalnya kita bisa melakukan ini, ya. Lalu kita di sini mendapatkan satu binary, ya, dengan nama hellomac, ya. Hellomac. Lalu program tersebut kita coba jalankan, hello Makefile. Artinya sudah dikompilasi dan sudah jadi binary. Itu yang biasa kita lakukan ketika kita memiliki source code, lalu kita ketikkan make di sana, kita compile menggunakan GCC di sini karena bahasanya bahasa C. Kita compile menggunakan GCC, setelah itu kita mendapatkan binary-nya, ya. Nah, kita mau coba sekarang bagaimana jika kita menggunakan satu konfigurasi Makefile. Jadi kita tidak mengetikkan gcc min-o hellomac, hellomac.c, hellofunc.c, min-i. Ya, jadi kita tidak mengetikkan ini semua. Kita membuat di sini yang namanya Makefile terlebih dahulu. Sebelumnya saya coba remove dulu. Ya. Kita coba membuat namanya Makefile. Nah, di dalam Makefile ini kita ambil dari contoh, ya, Makefile pertama. Nah, ini yang paling simple. Nah, di sini hellomac, hellomac.c, hellofunc.c. Ini adalah targetnya. Ini adalah dependensinya. Yang di bawah adalah komennya. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan pada teori sebelumnya, ini adalah target, di sini adalah dependensinya, dan ini adalah komennya. Ya, komennya sama seperti yang tadi, ya, ada gcc min-o hellomac, hellomac.c. Nah, di sini saya mau coba untuk delete indentasinya karena saya tadi copy paste, jadi pasti biasanya ada indentasi yang berubah.
antara HTML dengan VI. Oke, kita sudah punya yang namanya makefile di sini. Nah, ketika ada file makefile di dalam folder saya, maka yang saya lakukan, saya tinggal mengetikkan make. Ya. Nah, dia akan melakukan eksekusi terhadap target comment. Ya, targetnya sudah ada, terus komennya juga sudah ada. Maka kita lihat di sini, saya memiliki binary hello make ya di sini. Ya, untuk berikutnya kita coba untuk makefile yang kedua. Ya, jadi kalau kita lihat makefile yang kedua di sini sudah ada tambahan berupa definisi terhadap terhadap suatu variabel. Jadi kita menyimpan ke dalam satu variabel untuk beberapa komen-komennya. Di sini cc sama dengan gcc, cflex sama dengan min i. Oke, nah sekarang kita coba untuk mengcopy makefile tersebut. Ya, yang sebelumnya karena di dalam satu folder itu hanya bisa dieksekusi satu makefile, jadi saya backup makefile yang sebelumnya jadi makefile 1 ya. Caranya ya bisa mv makefile jadi makefile 1 gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang saya coba untuk buat makefile. Ya, di sini saya coba paste. Saya coba copy code dari web ya, tapi kita harus hati-hati bahwa ada indentasi yang mungkin berbeda antara HTML dengan text editor kita. Oke, nah kita coba ini harus dalam bentuk tab. Seperti ini, lalu kita save. Nah, setelah kita save, kita coba ketikkan make. Ya, jadi dia akan melakukan kompilasi terhadap seluruh program yang ada di dalam yang sudah kita konfigurasi di dalam makefile yang kita definisikan. Jadi di sini ada ya yang sudah kita definisikan cc, cflex, min i. Dan juga ketika kita ketikkan make ya kembali ya, artinya gini, sebelumnya saya sudah melakukan kompilasi dan sekarang saya kompilasi ulang, terus dia bilang make hello make is up to date ya, artinya semua sudah dibuild, tidak ada perubahan. Namun berbeda halnya ketika saya merubah source code-nya. Misalnya di sini saya rubah di dalam komennya misalnya hello func. Di sini ada yang saya rubah, misalnya printf-nya saya rubah sedikit ya. Ya, misalnya pakai space. Oke. Lalu saya buat make ya. Maka dia akan melakukan kompilasi ulang karena ada perubahan dari apa yang sebelumnya ada. Itu ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu kalian ketahui mengenai makefile ini. Jadi terkadang memang kita melakukan kompilasi lagi walaupun kita sudah pernah compile, tapi makefile akan mendeteksi bahwa source code atau binary yang hasil kompilasi tersebut sudah paling up to date. Berbeda halnya kalau kita sudah melakukan editing terhadap source code kita, maka nanti dia akan melakukan kompilasi ulang. Oke, berikutnya kita coba sampai ke tutorial yang ketiga ya. Kita coba untuk sampai yang ke tutorial ketiga, makefile 3. Nah, di makefile yang ketiga ini ada tambahan ya. Jadi beberapa target itunya ada dua ya, ada dua definisi target. Nah, jadi kalian tinggal
mau milih yang mana, mau yang standar biasa .o atau yang hello make. Ya, kita coba. Ya, kita move dulu ini, move hello makefile, move makefile ke dalam makefile 2. Oke, kita coba untuk buat makefile baru, tapi sebelumnya kita remove dulu bintang.o rm hello make. Nah, kita coba kopikan makefile yang ketiga ini. Nah, jangan lupa bahwa ketika kita ambil dari web, mungkin ada indentasi yang berbeda antara. Oke, ini udah sama. Oke, di sini ada beberapa perubahan dari yang sebelumnya. Di sini CC dan C-flag sudah didefinisikan. Lalu di sini kita menggunakan ada targetnya bintang.o. Jadi kita objek, terus ada .c-nya. Ya, terus ada hello make.h kita definisikan di sini, terus ada cc di sini. Di sini ada target lainnya, hello make.o, hello func.o, terus ada cc, min.o, hello make.o dan hello func.o. Oke, sekarang kita coba ya. Kita ketikkan make. Oke, dia melakukan kompilasi ya terhadap objek-objek yang kita definisikan. Lalu saya mau coba untuk delete terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada hello make.o dan hello make ya, saya remove dulu. Nah, di sini saya coba untuk make hello make. Ya, jadi definisi yang kedua kan ada namanya make hello make. Ya, kalau kita lihat di make filenya, target kedua ini ada hello make. Ya, kita bisa mendefinisikan misalnya make install. Gitu. Kita definisikan di sini install, di sini nanti kita definisikan dependensinya, kita definisikan komennya. Ya, jadi dengan make ini kemudahan kita dalam melakukan kompilasi pemrograman akan jauh lebih terbantu dibandingkan kita melakukan kompilasi pemrograman satu persatu. Ya, bayangkan ini masih source code-nya masih sedikit. Namun kalau source code-nya sudah banyak, nanti pasti kita akan kesulitan ketika terlalu banyak file yang harus di-build menjadi binary. Oke, kalian bisa lanjut ya untuk latihan ke makefile berikutnya ya, kalian bisa coba-coba di sana. Saya akan coba melanjutkan ini ke materi berikutnya. Oke, jadi setelah materi make ini kita akan switch ke dalam materi yang namanya proc ya. Oke, materi proc akan kita bahas pada modul selanjutnya. Jadi untuk modul ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.